warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran e-learning mata pelajaran seni budaya kelas 8. Anak-anak, meskipun masih dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Pada pertemuan ke-7, materi yang akan Ibu sampaikan adalah teknik dan prosedur menyanyi lagu daerah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, biasakan terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Oh iya anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya, jangan lupa kalian absen terlebih dahulu ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang unsur dan prinsip menyanyi lagu daerah. Kalian masih ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah lagu apa saja? Yang pertama, ada notasi musik. Yang kedua, tanda kunci. Yang ketiga, melodi. Keempat, ada ritme. Yang kelima, harmoni. Yang keenam, ada tempo. Dan ketujuh, dinamik. Yang terakhir, ada tangga nada. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan tujuan pembelajarannya kalian dapat mengidentifikasi makna dan keunikan lagu daerah setempat, mengidentifikasi penyajian beberapa lagu daerah lain, kemudian menjelaskan hubungan antara keunikan lagu daerah yang telah dipelajari dengan masyarakat pendukungnya, kemudian menjelaskan teknik dan gaya menyanyi lagu daerah, dan yang terakhir, diharapkan juga tujuan pembelajarannya kalian dapat mengekspresikan lagu daerah sesuai makna lagunya. Baik, kita mulai dulu ya dengan lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai budaya dan adat istiadatnya. Lagu daerah ini merupakan identitas anak-anak untuk suatu daerah. Nah, setiap suku atau daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menggunakan bahasa daerah setempat dan diiringi dengan karawitan, alat musik tradisional lengkap orkes. Karya-karya seni musik karawitan ini dimainkan dengan ensemble gamelan yang bersifat tradisional dan anonimus. Seseringkali seseorang pemain atau seniman ahli karawitan menambah
atau mengurangi komposisi karawitan yang dimainkan, begitu juga dengan beberapa gaya. Nah, di bawah ini ada beberapa gaya yang berkaitan dengan komposisi musik karawitan. Yang pertama ada gaya musik musik karawitan, ya. Yang pertama ada gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal dari beberapa kondisi. Maka setiap wilayah memiliki gaya yang berbeda-beda. Yang pertama ada gaya lokal. Ada yang tahu gaya lokal itu apa, anak-anak? Baik, gaya lokal yakni karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda-beda dengan daerah lain. Kemudian pada era globalisasi disebut dengan entitas lokal jenius. Yang kedua ada gaya individual. Ada yang tahu juga apa yang dimaksud dengan gaya individual itu? Baik, Ibu jelaskan ya. Gaya individual yakni tipologi karakteristik seseorang tokoh yang menciptakan lagu sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Gaya yang ketiga adalah gaya periodikal. Gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal. Adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya saja ada musik Betawi dalam Gambang Kromong, lagu Sayur dengan lagu Pobin, ya, atau dalam keroncong tugu antara keroncong asli Langgam dan Stambul. Setiap daerah memiliki nama atau sebutan bagi seorang penyanyi yang membawakan lagu daerah. Contohnya di Jawa, Bali, dan Sunda. Ini disebutnya dengan sinden. Lagu daerah memiliki ciri-ciri, anak-anak. Ada yang tahu ciri-cirinya apa saja? Baik, Ibu sebutkan ya. Yang pertama ada teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan, ya. Kemudian yang ketiga, pada umumnya penulis atau pencipta lagu daerah tidak diketahui. Ciri yang keempat, dibawakan dengan diiringi oleh musik daerah setempat. Ciri yang kelima, mengandung makna atau pesan untuk masyarakat. Ciri yang keenam, irama dan melodi lagu daerah ini bersifat sederhana, anak-anak. Nah, selain ciri-ciri di dalam musik daerah, ya, fungsi lagu daerahnya adalah yang pertama mengiringi upacara adat, yang kedua mengiringi tari dan pertunjukan tradisional, yang ketiga fungsinya sebagai sarana hiburan, yang keempat berfungsi sebagai media komunikasi, yang kelima sebagai media penerangan. Gaya bernyanyi lagu daerah ini cenderung berbeda-beda, anak-anak, di setiap daerah dan mencerminkan ciri khas masyarakatnya. Contohnya, gaya bernyanyi lagu daerah Sunda dan Jawa yang lebih kalem daripada lagu daerah Betawi. Lagu daerah dibawakan sesuai dengan teknik ucapan atau artikulasi daerahnya, sehingga teknik menyanyi lagu tradisi antara daerah bisa saja berbeda-beda. Lagu daerah biasanya dibawakan oleh paduan suara dan dinyanyikan secara unisono atau satu suara. Paduan suara ini merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dihadirkan oleh suatu grup, dapat menggunakan satu suara unisono, dua suara, atau lebih. Anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwa setiap suku atau daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menggunakan bahasa daerah setempat dan diiringi dengan alat musik tradisional. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut. Maka setiap wilayah memiliki gaya yang berbeda-beda. Contohnya ada gaya lokal, gaya individual, gaya periodikal. Lagu daerah juga memiliki ciri-ciri ya anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada ciri-cirinya ada apa saja. Yang pertama
adalah teks lagu daerah menggunakan bahasa dan daerah-daerah setempat. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Ciri yang ketiga, pada umumnya penulis atau pencipta lagu daerah tidak diketahui penciptanya anak-anak. Yang keempat, cirinya dibawakan dengan diiringi oleh musik daerah setempat. Dan ciri yang kelima mengandung makna atau pesan untuk masyarakat. Dan terakhir, yaitu cirinya adalah irama dan melodi lagu daerah bersifat sederhana. Fungsinya apa saja dari lagu daerah tadi? Ayo, masih ingat tidak? Yang tadi barusan Ibu jelaskan. Fungsinya adalah yang pertama mengiringi upacara adat. Yang kedua, mengiringi tari dan pertunjukan tradisional. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai sarana hiburan. Yang keempat, fungsinya sebagai media komunikasi. Dan yang terakhir, sebagai media penerangan. Anak-anak, jangan lupa ya, tugas yang Ibu berikan di e-learning, kalian kerjakan soal latihannya. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang makna dan keunikan lagu daerah setempat. Demikianlah pembahasan mengenai teknik dan prosedur menyanyi lagu daerah. Semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih banyak kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, apabila ada yang kurang paham dan kurang jelas, silakan kalian hubungi ibu ya lewat WA. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.